siapakah orang yang paling kaya? Itulah tanya seseorang kepada Abu Qilabah, seorang sahabat Nabi yang dikenal selalu bersyukur. Abu Qilabah kemudian menjawab, Orang yang paling kaya adalah orang yang bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Lalu siapa orang yang paling berilmu? Orang yang selalu meningkatkan pengetahuannya melalui pemberian itu. suatu hari Abdullah bin Muhammad pernah mengatakan bahwa ia sedang berada di daerah perbatasan wilayah Arish di negeri Mesir. Ia melihat sebuah kemah kecil yang tampak sangat sederhana, menunjukkan pemiliknya bukan orang yang berada. Di dalamnya ada laki-laki yang kedua tangan dan kedua kakinya buntung, matanya rabun, telinganya sulit mendengar dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Laki-laki itu berkata, Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain. Abdullah pun mendatangi orang tersebut dan mengucapkan salam lalu bertanya, Aku mendengar engkau berdoa, nikmat manakah yang telah Allah anugerahkan kepadamu sehingga engkau memuji Allah atas nikmat tersebut? Kelebihan apakah yang telah Allah anugerahkan kepadamu sehingga engkau mensyukurinya? Laki-laki itu menjawab, Tidakkah engkau melihat yang telah dilakukan Robku kepadaku? Demi Allah, seandainya ia mengirim halilintar kepadaku sehingga membakar tubuhku, atau memerintahkan gunung untuk menindihku sehingga menghancurkan tubuhku, atau memerintahkan laut untuk menenggelamkan aku, atau memerintahkan bumi untuk menelan tubuhku, maka tidaklah semua itu kecuali semakin membuat aku bersyukur kepadanya, karena ia telah memberikan kenikmatan kepadaku berupa lidahku ini. Laki-laki itu melanjutkan, Wahai hamba Allah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku memiliki seorang anak yang selalu melayaniku. Saat tiba waktu sholat, ia mewudukan aku. Jika aku lapar ataupun haus, ia menyuapiku. Namun sudah 3 hari ini aku kehilangan dirinya. Bisakah engkau tolong carikan dia? Abdullah pun menyanggupi permohonan tersebut. Ia keluar dari kemah menyusuri padang pasir mencari anak lelaki itu. Setelah beberapa saat mencari, Abdullah menemukan anak laki-laki tersebut yang telah diterkam dan dimakan binatang buas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana aku mengabarkan kejadian ini kepada orang tersebut? Abdullah bingung bagaimana mengatakan kepada laki-laki pemilik kemah itu. Lalu ia pun kembali ke tempat laki-laki tersebut sambil terlintas di benaknya kisah Nabi Ayub. Setelah sampai di kemah, Abdullah mengucapkan salam dan laki-laki itu menjawab salamnya lalu bertanya, Bukankah engkau orang yang tadi menemuiku? Benar. Bagaimana dengan permintaanku? Abdullah pun mencoba menghiburnya sambil bertanya tentang kisah Nabi Ayub. Wahai saudaraku, pernahkah engkau mendengar kisah Nabi Ayub? Iya, aku tahu kisahnya. Allah pernah mengujinya dengan kehilangan harta. Bagaimana ia menghadapi? Ia menghadapinya dengan bersabar. Allah juga mengujinya dengan kemiskinan. Bagaimana keadaannya? Ia tetap bersabar. Nabi Ayub juga diuji dengan semua anaknya meninggal. Bagaimana ia menghadapi? Ia tetap bersabar. Ia juga diuji tubuhnya dipenuhi penyakit. Bagaimana dia? Ia tetap bersabar. Sekarang katakan kepadaku di mana anakku? Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau. Laki-laki pemilik kemah itu kemudian berkata, Alhamdulillah, dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu laki-laki itu menarik nafas yang panjang, kemudian dia meninggal dunia. Abdullah pun menyelimutinya dengan kain yang ada di tubuhnya dan duduk di dekat kepalanya sambil menangis. Tiba-tiba datang 4 orang kepada Abdullah dan berkata, Wahai Abdullah, ada apa denganmu? Apa yang telah terjadi? Abdullah pun menceritakan kepada mereka. Bukalah wajah orang itu, siapa tahu kami mengenalnya. Abdullah pun membuka wajah laki-laki itu yang tertutup kain. Lalu mereka bersungkur mencium keningnya, mencium kedua tangannya. Lalu mereka berkata, Demi Allah, matanya selalu tunduk dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Demi Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur. Siapa orang ini? Dia adalah Abu Qilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun, ia menolak jabatan tersebut. dikatakan bahwa Abu Qilabah merupakan sahabat terakhir Rasulullah yang masih hidup pada masa itu. Lalu Abdullah dan yang lainnya memandikan dan mengafaninya dengan pakaian yang mereka pakai, lalu mensolati dan menguburkannya.